menariknya gini Pak, kalau secara ada studinya dari Deloitte, McKinsey, itu menjelaskan prosentasenya sekitar sama. Artinya kan pertanyaannya gini, apakah Gen Z ini tahu sih seharusnya mereka ke depan, masa depannya mereka itu mau jadi apa? Jawabannya mereka tahu Pak. Sekitar 40% sekian itu mereka paham bahwa mereka mau jadi apa. Apa sih yang sekarang ini para HRD dari perusahaan-perusahaan harus mempersiapkan? Karena bagaimanapun suka tidak suka, mau tidak mau seperti yang saya bilang di awal, nanti mayoritas tenaga kerja yang masuk itu adalah generasi Z ini. Kita harus melihat bahwa Gen Z ini jangan hanya ngelihat dari kekurangannya. Yang kita ngelihat di sosial media itu yang lebih dieksplor adalah kekurangan dari Gen Z. Tapi kita mulai harus bisa menyadari bahwa Gen Z ini punya berbagai macam kelebihan-kelebihan. Mitra bisnis, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang Gen Z. Dan bersama saya sudah hadir Pak Ronald, tamu spesial kita pada siang hari ini. Silakan Pak Ronald, memperkenalkan diri dulu nih. Terima kasih Pak Andi. Perkenalkan saya Ronald. Saat ini saya merupakan salah seorang trainer dari Business Wisdom Institute. Jadi rekan-rekan pasti akan lebih nanti sering ketemu saya mungkin gitu ya Pak ya, dalam sesi-sesi selanjutnya. Nah, boleh kasih cerita dulu dong sedikit. Pak Ronald ini backgroundnya apa, lalu pengalamannya apa hubungannya Pak Ronald dengan Gen Z? Biar kita tahu dulu mungkin nih. nggak kalau kira-kira saya adalah Gen Z gitu? Nggak enak ngomongnya nih. Jadi gini Pak, saya memang 15 tahun yang ke belakang itu saya memang sangat banyak berhubungan dengan namanya Gen Z. Jadi saya bergerak di sektor bidang higher education. Jadi memang ketemunya dengan mahasiswa, kemudian ngelola organisasi kemahasiswaan dan berbagai macam kegiatan yang memang korelasinya dengan Gen Z. Nah, ini menarik Mitra Bisnis. Jadi Pak Ronald ini kebanyakan pengalamannya berhubungan dengan para Gen Z. Ya kan, karena di kampus ya mahasiswa-mahasiswanya seperti apa. Nah, kita akan bicara panjang lebar mengenai Gen Z ini. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah generasi yang nanti akan menjadi generasi mayoritas di dunia pekerjaan kita. Pak Ronald, pertanyaan pertama dulu nih, pemanasan ya Pak ya. Siap Pak. Kenapa sih siang hari ini Pak Ronald mau membahas mengenai topik Gen Z ini? Kenapa? Karena sesuatu yang menarik gini Pak. Banyak yang berpendapat bahwa Gen Z ini merupakan generasi yang rentan, generasi yang rapuh. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Gen Z ini merupakan generasi strawberry. Kita pasti paham bahwa strawberry ini kan sesuatu buah yang memang cantik, tapi begitu dikeprek sedikit langsung rapuhnya, langsung blenyek jadinya Pak. Jadi seakan-akan menunjukkan bahwa generasi ini adalah generasi yang ya benar-benar fragile banget. Sesuatu yang kalau ada masalah sedikit tingkat stresnya tinggi. Tapi mesti nggak kayak gitu masalahnya Pak. Nah itu menariknya untuk dikelola. Ya, apakah sifat-sifat yang tadi itu hanya terdapat di Gen Z atau di generasi yang lain Pak? Nah ini menarik Pak. Jadi kalau secara faktanya saya sempat survei beberapa Pak. Jadi kan kita punya asumsinya generasi itu ada baby boomers. Ada Gen X, ada millennials, ada Gen Z. Nah, saya coba klasifikasikan menjadi beberapa indikator misalnya. Oh, siapa sih misalnya kalau generasi yang paling pintar? Coba ditebak Pak. Generasi yang paling pintar kira-kira siapa? Generasi X dong, generasi saya. Generasi X. Benar. 100. Nah, benar. Nah, Gen Z ini termasuk yang di peringkat kedua secara IQ-nya, Pak. Tapi menurut Bapak, Gen Z ini kekuatan terkuatnya di mana? Kira-kira di kategori apa? Digital mungkin? Digital ya, native teknologi. Pasti. Ya, teknologi pasti. Ternyata mereka punya kecerdasan emosional yang tinggi Pak. Oh ya? Karena salah satu karakteristik dari Gen Z ini kan mereka sangat peduli dengan orang lain. Mereka sudah menyadari bahwa karena terakumulasi dengan teknologi, ngelihat informasi bahwa terjadi banyak hal-hal yang tidak sesuai. Jadi kebanyakan dari mereka itu seakan-akan terpanggil hatinya untuk bisa memberikan sumbangsih minimal sedikit untuk bisa membahagiakan lingkungan sekitarnya. Jadi secara kecerdasan emosionalnya mereka dipandang yang sangat tinggi sekali. Fakta lainnya Pak, generasi ini juga merupakan generasi yang mampu untuk cepat beradaptasi. Scrolling Instagram, scrolling TikTok, langsung bisa melakukan, oh ini berarti saya masa depannya ingin jadi ini. Termasuk mereka merupakan generasi-generasi yang fleksibel. Menariknya, tapi kan gini, kalau pola pikir saya ini ya memang setiap generasi itu punya keunikannya masing-masing. Tapi kan apakah kita bisa mengkotak-kotakkan? Orang itu menjadi generasi Gen Z, milenial, Gen X maupun yang baby boomers.
Nah itu fakta yang menarik harusnya Pak untuk dibahas. Oke. Saya menambahkan sedikit Pak Ronald ya. Ini saya juga sempat riset sedikit nih. Tadi Pak Ronald sempat singgung pembagian beberapa generasi. Coba supaya mitra bisnis lebih jelas, saya coba kasih tahu juga tahun-tahunnya nih ya. Baby boomer itu adalah orang yang lahir dari tahun 1946 sampai 1964. Itu adalah generasi baby Jadi boomer. usianya 60 sampai 78 tahun sekarang Pak. Tahun. Oke. Bapak termasuk di situ? Saya kan nanti Gen Z Pak. Di awalnya kan saya Gen Z. Ya, oke. Lalu generasi yang kedua adalah generasi X. Ini adalah orang-orang yang lahir dari tahun 1964 sampai 1980. Oke, berarti usianya 45 sampai 59 tahun Pak. 59 tahun. Saya bukan ahli matematika tadi, Bukan tapi saya ya, punya. sudah hitung dulu. Saya pikir kok pinter banget ini Bapak ini ya. Lalu ada lagi generasi Y. Ini disebut juga generasi milenial. Yang lahirnya itu 81 sampai 96. Usianya 28 sampai 43. 28 sampai 43 itu milenial. Oke. Ternyata milenial juga udah mulai menua sekarang ya. Udah Milenial sudah mulai ya. menua, Oke. benar. Sekarang kita masuk ke topik kita Gen Z tadi. Kalau Gen Z itu yang tadi lahirnya 97 sampai 2012. Artinya usianya mereka 12 sampai 27 tahun Pak. 12 sampai 27 tahun. Oke. Tapi ada lagi the new generation Pak. Ini namanya generasi Alpha. Generasi Alpha itu lahirnya 2013 sampai yang sekarang ini tahun 2024 ya. Lahir sampai tahun 2024 itu namanya generasi Alpha. Artinya yang kurang dari 12 tahun. Nah, jadi ini pembagian generasi-generasi yang sering kali dipakai di dunia ya. Meskipun kadang-kadang berbagai sumber tahunnya bisa beda-beda ya Pak ya. Tapi kurang lebih seperti itulah. Kebetulan sumber kami ini diambil dari ChatGPT. Sebuah sumber yang dianggap kredibel sekarang. Nah, kita akan fokus ke generasi Z tadi. Yaitu yang usianya 27 sampai 12. 12 sampai 27 ya, tahun. 12 sampai 27 tahun ya. Kelahirnya 97 sampai 2002. Kenapa ini menjadi fokus kita pada podcast kita hari ini? Karena begini mitra bisnis. Ini saya ambil dari sebuah laporan yaitu Indonesia Gen Z Report tahun 2024 yang dilakukan oleh IDN Research Institute. Ya, IDN Research Institute. Jadi mereka itu mengadakan sebuah riset tahun 2023 dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 9 Juli. Korespondennya itu kurang lebih 600 orang Pak. Dan dilakukan di 10 kota Indonesia. Tentu kota-kota besar ya, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Nah sumber kami atau sumber saya itu diambil dari report ini. Nah yang menarik adalah, mungkin nanti Pak Ronald bisa elaborasi. Berdasarkan report yang tadi dikatakan begini Pak Ronald. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 itu sekitar 280 juta orang. Oke. Ya kan? 280 juta orang. Sekitar 198 juta orang alias 70,7% itu adalah usia populasi dalam usia yang produktif. Benar. Yaitu dari usia 15 sampai 64 tahun. Benar. Jadi bayangkan 70% itu usianya produktif. Makanya Pak Jokowi seringkali bilang nanti Indonesia tahun 2024 itu adalah generasi emas. Ya kan? Ini tidak boleh dilewatkan. Tidak akan terulang lagi buat Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu jumlah usia produktif Indonesia itu sedang puncak-puncaknya mengalahkan bangsa yang lain. Benar. Nah, dari 198 juta itu yang namanya Gen Z tadi itu berjumlah kurang lebih 70 juta. Ya, yang usianya antara 12 sampai 27 itu adalah generasi kedua terbesar dalam usia produktifnya Indonesia berdasarkan IDN report tadi. Bahkan kalau menurut Badan Pusat Statistik, Gen Z tadi itu sudah ada di usia generasi yang paling besar Pak, usia yang produktif. Mitra bisnis bisa dibayangkan ya, bayangkan nanti tahun 2030, jadi siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, Gen Z ini akan menjadi penguasa. Penguasa baik itu di dunia pekerjaan, baik itu di kampus, baik itu di organisasi, dia akan menjadi penguasa. Nah, bagaimana Pak Ronald melihat fenomena ini Pak Ronald? Mungkin tambahan data juga Pak. Kalau secara data, saat ini Gen Z yang sudah masuk ke dunia kerja, usia produktif kan bisa macam-macam. Tapi ini yang sudah masuk ke dunia kerja di saat tahun 2023 ini sudah 15,3% Pak. Penguasanya masih milenial sekitar 43,6%. Kemudian Gen X-nya ada 30,2%. Tapi diperkirakan nanti di tahun 2025 si Gen Z ini sudah akan masuk ke dunia kerja itu sekitar 50% Pak. Jadi bayangkan, kalau kita tidak mempersiapkan Gen Z ini secara maksimal, kita tidak berusaha beradaptasi atau memahami karakteristik dari Gen Z ini seperti apa, itu akan susah karena mereka yang akan menjadi tulang punggung dari dunia bisnis maupun dunia industri saat ini. Satu lagi tambahan di sesi ini Pak Ronald, sebelum nanti kita bahas ya di sesi yang kedua bagaimana perusahaan khususnya menghandle atau menangani hal seperti ini.
Yang menarik juga tadi dari sekitar 70 juta ya usia produktifnya Gen Z ini, ternyata data dari CNN nih Pak Ronald, bulan Mei tanggal 29 itu dikatakan kurang lebih ada 9,8 juta Gen Z itu yang juga nganggur. Oke. Mereka sedang mencari pekerjaan. Jadi di satu sisi ini adalah usia produktif yang adalah generasi mayoritas bahkan nomor 1 nomor 2 yang sedang siap masuk ke dalam dunia kerja. Tapi di satu sisi banyak juga Gen Z kalau kita lihat datanya ya tadi dari 70 juta itu sekitar 10 juta itu masih cari pekerjaan atau masih nganggur. Jadi kurang lebih 15% dari popularitasnya generasi produktifnya Gen Z tadi. Artinya di satu sisi dia adalah mayoritas penguasa, tapi kok di satu sisi banyak Gen Z juga yang kesulitan untuk memasuki dunia pekerjaan atau mencari pekerjaan. Nah ini kenapa ya Pak Ronald ya? Fakta menariknya gini Pak, kalau secara ada studinya dari Deloitte, McKinsey itu menjelaskan prosentasenya sekitar sama. Artinya kan pertanyaannya gini, apakah Gen Z ini tahu sih seharusnya mereka ke depan masa depannya mereka itu mau jadi apa? Jawabannya mereka tahu Pak. Oke. Sekitar 40% sekian itu mereka paham bahwa mereka mau jadi apa. Nah, memang ada data yang sekitar 13% itu menjelaskan bahwa mereka tuh masih bingung ke depannya mau jadi apa. Ya. Tapi kalau saya perspektifnya gini, karena pekerjaan-pekerjaan yang diminati oleh Gen Z itu kadang-kadang bukan pekerjaan kantoran, Pak. Ketika itu bukan merupakan pekerjaan kantoran berhubungan dengan kreativitas, kemudian content creator itu nggak akan terdeteksi. Jadi seakan-akan mereka itu nganggur, pekerjaannya nggak terdeteksi, Yeah. bahkan mungkin ya pajak pun mungkin mereka juga nggak paham jelas arahnya kemana. Tapi mereka punya pekerjaan. Nah ini yang seakan-akan kalau berdasarkan dari data survei kelihatan bahwa Gen Z ini generasi yang banyak tidak bekerja. Tapi secara faktanya enggak. Iya. Menariknya gini Pak, ketika masuk di dunia pendidikan, 20 kalau ini data dari US, 26% tuh walaupun masih kuliah, masih sekolah, mereka tuh juga sudah mulai bekerja. Di Asia relatif lebih rendah, memang angkanya hanya sekitar 15% sekian. Tapi artinya Gen Z ini merupakan generasi aktif. Generasi aktif yang berusaha untuk lebih mengendalikan dirinya mereka. Mereka tuh mau jadinya apa, itu yang mereka kerjakan. Oke, tahan dulu di sana Pak Ronald. Oke, Tahan dulu ya. Mitra bisnis kita tahan dulu. Ya, ini semua latar belakang. Ini intro di depan. Nah, nanti di sesi yang kedua, Pak Ronald akan bicara panjang lebar apa konsep-konsepnya. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh Gen Z juga untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja. Baik, mitra bisnis, tadi kita sudah sama-sama mengetahui ya data-data yang ada, berbagai-bagai fakta yang ada baik dari saya maupun Pak Ronald mengenai Gen Z ini. Nah, sekarang kita akan coba elaborasi lebih dalam lagi. Apa konsep-konsep yang ada? Apa ilmu-ilmu yang ada? Supaya kita sebagai perusahaan, bahkan juga sebagai orang tua, kita juga bisa siap-siap menghadapi Gen Z ini. Mungkin Pak Ronald ada yang bisa sampaikan? Kalau secara ilmunya mengenai mengkupas tuntas Gen Z ini sangat banyak banget Pak. Tapi saya tertarik dengan salah satu buku yang dibuat sama si Gen Twins tahun 2017 Pak. Judulnya adalah iGen. Nah, menariknya gini, buku ini menjelaskan bahwa Gen Z ini memiliki 4 karakter yang unik menurut saya. Yang pertama, less rebellious. Agak aneh kan Pak? Dimana milenial adalah terkenal dengan generasi pemberontak. Iya. Tapi kenapa si Gen Z ini malah Enggak ya? rendah sisi pemberontaknya? Nanti kita bahas. Yang kedua, generasi ini adalah generasi yang more toleran. Artinya mereka berusaha memahami temannya itu seperti apa, orang tuanya seperti apa, lingkungan kerjanya seperti apa. Oh, ini berarti ada sesuatu yang nggak sesuai nih. Oke, nanti kita bahas Pak. Yang ketiga adalah less happy. Ini yang agak dalam tanda kutip mengenaskan kan Pak. Generasi ini kenapa kok nggak bahagia gitu kan. Dan yang menarik ini adalah malah yang keempat Pak. Completely unprepared for adulthood. Artinya apa? Mereka ini seakan-akan generasi yang tidak dewasa. Itu yang bisa nanti kita bisa bahas lebih detail satu-satu, Pak. Iya Pak, ya karena waktu Pak Ronald ngomong gitu saya kembali membayangkan anak saya sih Pak. Oke. Jadi kebayang-bayang tadi sifat-sifatnya beberapa ada yang oke, beberapa kok kayaknya lain dengan sifat dari anak. Nggak tahu, namanya juga data ya, berarti kan populasinya juga tidak bisa mencakup semuanya. Nah, salah satu hal yang unik dari anak saya nih Pak, kalau saya lihat ya. Pertama memang dia itu apa-apa, terutama anak yang paling besar nih. Ya apa-apa tuh kayaknya kalau kita push sedikit atau dari kantornya sedikit dikasih kerjaan yang agak menumpuk sedikit,
pengen healing. Oke. Apa-apa pengen healing, apa-apa. Waduh, ini saya lagi capek nih. Ini Oke. kantornya terlalu nge-push nih. Waduh, saya kayaknya perlu break dulu. Saya perlu nonton dulu nih. Dan sekali nonton tuh karena sekarang bisanya cuma weekend, anak saya kan udah magang nih. Bisanya cuma weekend, sekali nonton tuh 3 kali, 3 film berurutan. Wah, langsung tuh. Di-push sedikit, aduh ini begini di-push. Nah, itu ada nggak Pak? Salah satunya tuh kalau sifat Gen Z ini tuh lah apa-apa tuh pengen break, apa-apa tuh pengen healing gitu. Arahnya gini Pak, itu kan arahnya lebih ke arah dia untuk mencapai kebahagiaannya sendiri. Nah, artinya apa? Itu menurut saya adalah dampak dari teknologi sih Pak. Karena kan seharusnya generasinya kita pun kan juga butuh yang namanya hiburan, Healing. butuh yang namanya liburan. Tapi kita ngomongnya nggak healing, berhenti sejenak gitu kan. Tapi kan artinya sama. Nah, cuma karena teknologi ini yang berusaha secara masif jelaskan melalui Instagram segala macam, Gen Z adalah generasi yang work life balance-nya tinggi banget. Bener. Tapi apakah generasi yang lain enggak? Sama aja harusnya. aja, oke. Cuma dia ini yang lebih menyuarakan, saya butuh healing. Dikit-dikit sekarang saya lagi healing di Bali. Itu Gen Z. Karena generasi ini kan generasi yang sangat paham teknologi. Iya. Memanfaatkan teknologinya, bahkan mungkin saya tiduran aja bikin story di Instagram. Akhirnya apa? Karena sangat paham dengan teknologi, kemudian seakan-akan dunia itu memandangnya bahwa oh generasi ini adalah generasi yang butuh healing. Padahal seharusnya semua butuh healing pasti. Pak. Healing. Iya. Nah, menurut saya pola pandangnya kayak gitu. Jadi kalau generasi ini dipandang tidak happy, termasuk generasi yang nggak happy, mungkin Pak. Iya. Karena apa? Dengan adanya teknologi ini memang ada sesuatu yang membuat mereka itu berkurang dibandingkan generasi kita. Interaksi dengan banyak orang. Bahkan mungkin saya bisa cerita Pak, di kelas ketika kita ada pelajaran tentang communication skill, diminta untuk presentasi. Di depan kelas nggak bisa ngomong apa-apa Pak, jadi hanya benar-benar baca PowerPoint. Iya. Terus kita bilang, kamu harus belajar dong cara komunikasi yang bagus itu seperti apa. Coba di-prepare, jangan cuma baca poin-poinnya aja, kamu coba improve, coba kamu kembangkan. Terus pasti dia mikirnya gini, iya ngomong aja kan gampang, tapi kan jalankannya kan nggak semudah itu. Nah, persepsi saya setiap orang pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Iya. Nah, public speaking pun juga merupakan mungkin kekurangannya si satu orang ini. Iya. Tapi yang saya kaget gini Pak, tiba-tiba ketika istirahat, dia bisa ngomong dengan lancar tapi ketika main Mobile Legends Pak. Artinya apa? Pribadi ini tidak punya masalah dengan communication skill. Cuma dia merasa tidak nyaman ketika harus dilihat banyak orang. Karena apa? Habitnya dia selalu bermain dengan teknologi. Ngomongnya dengan teknologi. Itu yang Nah, ini menarik Pak. Jadi memang bawaannya Gen Z itu kan seperti itu ya. Karena dia saat ini sudah pakai teknologi, apa-apa tuh pengennya ya berarti menyendiri dengan teknologi ya. Nah, anak saya itu, terutama yang kedua Pak, selain memang dia adalah Gen Z, yang tadi punya karakter seperti itu, diperparah dengan COVID Pak. benar. Diperparah dengan Benar. COVID. Jadi Benar. waktu dia masuk kuliah, bahkan waktu dia masuk SMA, nggak lama langsung COVID Pak. Jadi SMA kelas 2, kelas 3 itu ya nggak pernah datang ke sekolah. Ya mainannya ya belajarnya ya online. Begitu masuk ke kampus tahun pertama pun juga online. Benar. Nah, di satu sisi ini bawaannya Gen Z seperti itu, di sisi yang lain kayak double hit itu Pak. Sisi Benar, yang lain tuh benar. dipukul lagi dengan COVID. Nah itu gimana Pak? Jadi semakin diperparah lah mereka bahwa mereka lebih nyaman dengan dunia digital. Mereka lebih nyaman ngomong dengan laptop. Mereka tidak nyaman ngomong dengan manusia, ketemu sama orang itu mungkin udah sesuatu yang nggak nyaman. Karena selama COVID ini 3-4 tahun ini mereka dipaksa adanya di rumah ngomongnya sama teknologi. Itu ngalamin nggak Pak di kampus Pak? Ngalami banget Pak. Jadi kalau saya gini, memang proses adaptasi itu memang sangat penting dengan cepat untuk dilakukan. Ketika terjadi COVID nggak ada yang memprediksikan Pak. Ya. Tapi kan proses pembelajaran tetap harus berlangsung. Tiba-tiba dimunculkan pembelajaran secara online, kemudian tapi gini, memang harus diakui bahwa memang kita nggak siap dengan proses pembelajaran secara online. Karena sudah tahu generasinya ini kalau generasi ini kan gini Pak, kalau kita menjelaskan sesuatu fokusnya mereka tuh cuma bisa sebentar. Artinya ketika dari kita tim pengajar itu nggak bisa membuat mereka tertarik dengan apa yang kita berikan, pasti hilang. Ketika di kelas aja yang kita bisa berinteraksi, kita bisa ngelihat mukanya secara langsung aja, mereka kadang-kadang, kok gini aja sih saya sudah tahu, bosen. Mereka mulai dengan main gadgetnya mereka sendiri. Iya. Apalagi online Pak. Konsepnya ketika kita sama-sama berpikir secara positif mengenai proses pembelajaran itu harus dari dua arah. Artinya pembelajar, educators harus berusaha untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa berkomunikasi tetap dua arah. Tapi dari sisi yang belajar, dari sisi studentnya pun juga harus mau berusaha. Kendalanya gini,
Kalau online ya Pak, ngajar, mau kita berapi-api seperti apa, ini konsep marketing seperti apa, kita sudah semangat kayak gitu. Semuanya off cam. Oh iya. Kemudian kita bilang gini, tolong dinyalakan kameranya, kan saya bukan ngelajar ke laptop kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi terus apa? Jawabannya mereka kadang-kadang jawabnya gini, maaf Pak, sinyalnya jelek. Udah. Kalau masalahnya sinyal, kita kan sudah nggak bisa apa-apa kan Pak. Iya. Nah, kendalanya itu kita harus berusaha menselaraskan. Artinya ketika teknologi itu bisa dimanfaatkan, menurut saya. Komunikasi bisa dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi. Artinya Zoom misalnya. Zoom itu kan tetap bisa dua arah. Memang kita nggak bisa berhadapan secara langsung, tapi kan kita bisa melihat. Artinya kalau kita berpikirnya positif, ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Cuma ya namanya selalu ada penyimpangan dari setiap perkembangan, itu sesuatu yang wajar menurut saya. Nah, mitra bisnis itu tadi kendala Pak Ronald kalau bicaranya dalam dunia pendidikan di kampus ya. Nah, sekarang coba kita tarik sedikit di dunia perusahaan. Ya, dunia kerja nih sekarang, dunia kerja kan. Oke, mereka tadi di kampus begitu perilakunya, begitu kendalanya, tapi kan sekarang mereka sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan. Anak saya yang paling besar sekarang juga sudah mau lulus Pak, tinggal tunggu sidang ya, tinggal tunggu wisuda, artinya dia pun akan masuk ke dunia pekerjaan. Nah, coba saya mau lihat dulu dari sisi perusahaan dulu, sebelum nanti saya masuk ke sisi si Gen Z-nya. Kalau dari sisi perusahaan, ada nggak ya teori, penelitian, konsep gitu, apa sih yang sekarang ini para HRD dari perusahaan-perusahaan harus mempersiapkan? Karena bagaimanapun suka tidak suka, mau tidak mau seperti yang saya bilang di awal, nanti mayoritas tenaga kerja yang masuk ya itu adalah generasi Z ini. Gimana Pak? Benar, setuju Pak. Jadi dari sisi perusahaan, dalam sisi dunia HR pun harus mulai prepare. Artinya harus memahami karakternya dari Gen Z ini seperti apa sih. Dia. Sesuatu misalnya contohnya satu Pak, mereka cenderung generasi yang mudah bosan. Artinya kalau mudah bosan, mereka agak susah diberikan pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas. Padahal banyak banget pekerjaan yang berbau dengan rutinitas. Ya. Solusinya apa? Dibikin project Pak. Jadi sistem kerjanya dibikin sprint, dibikin pendek. Artinya, misalnya satu bulan ini kamu jadi customer service misalnya, dengan pekerjaan seperti ini, kemudian kita evaluasi. Jadi seakan-akan pekerjaan job desk itu dibikin semacam sepotong dievaluasi, tapi dia akan dirotasi Pak. Dengan artinya apa? Kita berusaha memappingkan pekerjaan, di pekerjaan-pekerjaan yang selevel itu apa aja, dan nanti tinggal dirotasikan. Artinya satu, kita akan punya tenaga kerja yang lebih skillnya bagus, artinya mereka bisa menguasai beberapa skill, tapi mereka juga tidak mudah bosan. Karena kan berganti, hari ini saya banyak bertemu dengan orang, yang bulan depan saya cenderung untuk mengerjakan bagian keuangan misalnya berupa data dan seterusnya kayak gitu. Nah, saya cerita Pak ya, anak saya kan udah 2 kali magang. Dia magang di tempat yang terakhir itu, kan dia jurusannya perfilman Pak, perfilman ya. Jadi di tempat magang yang kedua ini, dia berfungsi sebagai ya editor, editing, bikin iklan, syuting gitu. Karena kan memang dunianya perfilman. Tapi di tempat perusahaan yang kedua ini, di tempat magang ini, dia itu bukan dipaksa ya, memang diharuskan lah gitu ya sama pembimbingnya, atasannya, supervisornya, bahwa dia pun selain ngurusin pekerjaan yang tadi editing segala macam, dia pun harus ngurusin sampai ke aspek keuangannya Pak. Jadi misalnya kalau ada event, ya kamu juga mesti bikin laporan, pengeluarannya berapa, ini berapa, mesti lapor sama bagian keuangan, mesti siapin bon-bonnya. Itu anak saya Pak sangat tidak suka Pak. Wah nggak mau, ini bukan bidang saya. Ini bukan job desk saya. Kenapa saya disuruh seperti itu? Wah dia protes Pak. Satu itu ya Pak ya. Lalu yang kedua, nanti sekalian Pak Ronald coba kalau di perusahaan jadinya mesti gimana nih. Yang kedua, dia sangat berharap mendapatkan pekerjaan yang ada work from home. Oke, benar. Jadi enggak full datang ke kantor. Kalau sekarang itu waktu magang memang dari 5 hari kerja, Senin sampai Jumat dijanjikan bahwa ada 1 hari di mana dia work from home. Ya udah lumayan sih. Tapi dia sangat berharap sebetulnya pekerjaannya kalau bisa semuanya work from home kalau bisa. Ya kalau enggak mayoritas lah work from home. Jadi mungkin 2 hari ngantor, 3 harinya work from home. Nah itu fenomena yang anak saya, si Gen Z ini, yang paling gede ini, dia pengen perusahaan yang satu. Udah kalau kerja itu ya sesuai dengan job desk yang dia punya. Ya ini kan mungkin juga ada masalah suka nggak suka dengan hal yang lain ya, apalagi keuangan dia sangat tidak suka. Tapi ya jangan disuruh kerjaan yang lain di luar jadi job desk-nya. Yang kedua fenomena yang tadi dia mau kerjanya itu kalau bisa work from home. Nah Pak Ronald tunda dulu,
Sabar Oke, ya. oke. Ini saya kasih dulu problem. Pak Ronald coba nanti kalau boleh sharingkan. Kita sedang ngomong mitra bisnisnya dari sisi perusahaan dulu nih. Baru nanti kita yang terakhir kalau kita punya anak-anak yang juga usianya sudah di Gen Z, nanti akan menjadi sesuatu yang menarik. Apa yang perlu kita sampaikan ke anak-anak supaya anak-anak kita juga bisa ready menghadapi dunia kerjanya. Baik mitra bisnis, sekarang kita sudah masuk ke sesi yang ketiga nih. Nah ini sesi di mana nanti kita akan berikan hal-hal yang praktis di mana nanti mitra bisnis bisa implementasikan dalam perusahaan ataupun untuk anaknya nanti ya. Pak Ronald, tadi sebelum kita break di sesi yang kedua Tugas itu, yang tadi ya Pak, saya sudah PR dipikirkan. 2 ya. Oke. Tadi anak saya itu kalau ulangi sebentar, yang pertama dia itu nggak suka mesti mengerjakan sesuatu yang di luar dari job desk-nya. Dia bilang waktu interview nggak dikasih tahu tuh, mesti sampai bikin laporan keuangan, aku nggak suka. Yang kedua pengennya sih kalau bisa banyakin komposisi work from home, jangan kantor terus. Ya karena kan saya juga lebih suka dong kalau work from home bisa bangun lebih siang, bisa lebih fleksibel dan segala macam. Nah itu perusahaan mesti gimana Pak Ronald kalau melihat fenomena kayak Oke. gini? Yang pertama Pak, kalau mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirasa tidak nyaman, semua bukan hanya Gen Z sih. Ketika kita diberikan pekerjaan yang kurang sesuai dengan yang kita harapkan, pasti kita cenderung untuk komplain. Ya. Tapi yang dilakukan dari perusahaan untuk anaknya bapak bekerja itu menurut saya sudah benar Pak. Karena memahami karakter Gen Z itu kan memang harus supaya mereka nggak bosen. Ya. Tapi tetap harus dicarikan memang pekerjaan-pekerjaan yang sebidang. Kalau larinya agak jauh, itu memang pola pikirnya mereka jadi ini ngapain sih, kan saya nggak punya kompetensi ke sini. Jadi oke. mungkin sama, misalnya tadi kan arah ke arah desain, tapi dicarikan sesuatu yang mirip, tapi mereka harus berganti. Karena asumsinya sekarang mungkin karena agak jauh, yang tadi kan berhubungan dengan keuangannya tadi kan, komplainnya di keuangannya. Iya. Tapi nanti ketika dia hanya mengerjakan satu bidang desain terus cenderung akan bosen Pak. Oh gitu ya. Nah, ketika bosen, yang susah nanti perusahaannya, apalagi berhubungan dengan kreativitas. Ketika kreativitas mulai bosen, itu akhirnya apa? Berujung dengan tidak ada ide. Makanya butuh yang namanya refreshing sejenak, itu bisa pindah ke bagian yang lain. Itu yang pertama solusinya. Nah, yang menariknya mengenai konsep work from home, bekerja dari rumah. Benar Pak. Gen Z ini kan generasi yang cenderung suka dengan teknologi. Kalau bisa memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk menambah efektif, efisien gitu kan. Termasuk kalau bisa kerja secara tiduran. Solusinya seharusnya Pak, kalau secara surveinya gini, banyak perusahaan yang akhirnya memutuskan bahwa tidak perlu bekerja dari kantor, tapi melakukan prosesnya work from home. Perusahaan-perusahaan di luar negeri sudah banyak yang melakukan itu. Oke. Tapi kalau menurut saya pribadi, Indonesia masih belum siap dengan kondisi itu. Karena apa? Masalah disiplinnya masih kurang, kemudian kesadaran dirinya juga masih relatif kurang menurut saya. Artinya ketika konsep kesadaran diri, disiplinnya sudah baik semua persepsinya, konsep mau kerja dari manapun bisa. Tapi kan itu masih belum, waktunya masih belum ke sana. Solusinya adalah yaitu dikasih fleksibilitas Pak. Fleksibilitas itu artinya gini, jam kerja. Kita nggak menuntut, oh kamu harus kerja dari jam 8 sampai dengan jam 4. Yang difokuskan adalah outputnya. Saya maunya yang penting kamu bisa menghasilkan 1, 2, 3. Masalahnya kamu mau ngerjakan itu 10 menit, mau ngerjakan itu nanti 2 jam, itu kamu atur sendiri. Oke. Makanya kalau misalnya kita ngelihat ke kantornya Google Pak, kan sudah mulai banyak apa? Hiburan-hiburannya, kemudian dikasih games. Itu kan lebih ke arah supaya produktivitasnya benar-benar harus dijaga. Kayak gitu. Nah Pak Ronald, satu poin lagi ya, kita lihat dari sisi perusahaan nih. Kalau misalkan Pak Ronald bisa memberikan sebuah tips lah, jangan sebuah, 3 lah ya. 3 tips buat mitra bisnis yang kebetulan menyaksikan podcast kita hari ini adalah bagian HRD. Atau mungkin owner, pemilik perusahaan. Di mana mereka mempunyai tanggung jawab atau mempunyai otoritas untuk mengubah policy. Dalam hal ini adalah ke-HRD-an. Apa 3 tips mungkin yang Pak Ronald bisa berikan kepada owner atau bagian HRD pada saat nanti banjir generasi ini masuk ke perusahaan mereka? Yang satu Pak, butuh yang namanya aturan, tapi aturan yang fleksibel. Aturan yang fleksibel. Artinya kita punya kejelasan output yang diharapkan apa, tapi cara mengerjakannya dibebaskan ke Gen Z ini. Yang kedua, kita butuh yang melakukan namanya mapping potensi. Mapping potensi. Mapping potensi itu kita punya Pak, toolsnya di BBI kita punya toolsnya. Jadi dengan menggunakan survei, kemudian kita bisa memetakan, oh kelebihanmu itu lebih ke arah 1, 2, dan 3, maka posisimu yang cocok ini ke apa? Kamu lebih cocok orang yang kerja di lapangan atau orang yang kerjanya di office?
Oh. Kamu lebih cocoknya kerja lapangan yang praktek atau kerja yang administratif? Itu yang mapping kompetensi. Perlu ya Pak ya? Sangat perlu. Dan yang ketiga Pak, seharusnya agak banyak. Tapi kalau harus memilih 3, Gen Z ini butuh yang namanya feedback Pak. Feedback secara langsung. Jadi mereka ketika menghadapi problem, mereka tuh butuh figur leader yang bisa mengarahkan. Jangan cuma bilang, terserah kamu lah, kamu mau memutuskan apa, terserah, yang penting saya beres, kayak gitu. Mereka butuh leader, mereka butuh figur orang yang bisa berajak diskusi, kemudian bisa memberikan masukan. Artinya semua permasalahan, ya semua pekerjaan pasti ada masalahnya. Tapi ketika mereka menemukan figur leader yang bisa memberikan solusi, itu akan membuat mereka lebih nyaman dalam dunia kerja. Oke, very good. Nah, mitra bisnis ini ada tips yang bagus dari Pak Ronald ya. Mungkin mitra bisnis sebagai HRD atau business owner, tadi saya coba rangkum kembali Pak Ronald ya. Ada 3 tips utama. Yang pertama itu butuh aturan yang fleksibel. Aturan fleksibel. Yang kedua itu mapping kompetensi ya. Ternyata itu sangat penting. Dan ternyata nanti kita di BWI sebenarnya kita punya tools itu lah. Ya. Yang ketiga itu adalah feedback dari seorang leader. Nah, itu 3 hal ini yang perlu diperhatikan oleh mitra bisnis di perusahaannya, harus ada nih dalam rangka siap-siap kita mendapatkan banjir tenaga kerja yang dari Gen Z ini. Oke, sekarang kita pindah. Kalau tadi sisi kacamatanya perusahaan, sekarang kita pindah ke sisi kacamatanya Gen Z. Kalau saya sebagai Gen Z dan saya baru lulus kuliah, misalkan anak saya gitu ya, apa yang mesti saya siapkan supaya saya siap menghadapi dunia pekerjaan? Karena waktu saya kuliah situasinya begini, bolos-bolos dikit masih oke, semuanya masih agak menyenangkan, masih ada fleksibelnya, toleransinya. Tapi sekarang saya masuk ke dunia kerja, lebih ketat, ada aturan, harus work from office jam sekian sampai jam sekian. Tapi saya adalah Gen Z, yang saya punya karakteristiknya Gen Z. Nah, apa yang mesti saya lakukan Pak Ronald? Kalau saya kembali lagi Pak pertanyaannya, seharusnya Gen Z ini sudah tahu dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Mereka sudah punya pola pikirnya. Kadang-kadang menjadi kendala itu parents, orang tuanya yang tidak siap untuk mendukung kemauan dari Gen Z. Pertanyaan misalnya kayak gini, saya kembalikan ke Pak Andi gitu ya. Iya. Ketika nanti anaknya ternyata pingin bekerja di sesuatu bidang yang ternyata menurut Pak Andi ini kok gini banget ya, kok maunya. Lah kira-kira responnya orang tua apa Pak? Nah, kalau saya terus terang Pak, orangnya itu memberikan kebebasan. Kalau saya orang tuanya dan istri saya ya. Jadi kalau nanti dia bekerja sesuai dengan apa yang dia suka, apapun itu, misalkan beda nih sama kuliahnya. Misalkan kuliahnya dia akuntansi misalkan begitu. Tapi nanti begitu masuk kerja dia jadi content creator misalkan begitu. Tapi selama dia suka dengan content creatornya, kalau kami tidak apa-apa Pak. Nah kebetulan kalau saya lihat profil anak saya yang pertama ini, kalau dia memang kerjaannya sukanya tuh sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan ya, jadi karena dia dulu perfilman, kuliahnya dia juga senang dengan dunia editing, dunia syuting gitu. Jadi dia tidak berminat di luar dari bidang itu. Dia tidak berminat ngurusin tentang tiba-tiba kerja di pabrik gitu misalnya. Enggak. Nah memang dia lebih ke sesuai dengan ini. Tapi kalau kami orang tuanya fleksibel Pak. Nah ini anaknya Bapak beruntung mendapatkan orang tua yang support gitu kan. Nah faktanya Pak masih sekitar 50% lebih. Orang tua yang merasa bahwa pilihan dari anaknya terutama yang Gen Z ini aneh. Aneh artinya menurut kacamatanya mereka. Artinya misalnya gini, perfilman pun tuh menurut saya sesuatu yang bukan masuk ranah banyak orang tua yang merasa bisa mendukung anaknya untuk masuk ke area ranah perfilman. Kemudian misalnya tadi kalau saya sering cerita banyak kalau saya di dunia pendidikan tinggi banyak mahasiswa yang menjadi content creator Pak. Kalau ditanya kemudian saya tanya ke mahasiswa, orang tua tahu nggak kalau kamu ini jadi content creator? Awalnya nggak tahu, dibilang sesuatu yang aduh jangan kerja yang kayak gini, ini pekerjaan apa atau kamu masa depan mau jadi apa, hal-hal yang seperti itu. Masukan saya buat para Gen Z, kita harus bisa membuktikan bahwa apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi passionnya kita tuh bisa kok memberikan sesuatu, bisa menghasilkan prestasi. Ketika orang tua kita bisa diyakinkan dengan prestasi yang kita berikan, otomatis pasti mereka akan mendukung. Tapi buat dari sisi orang tua juga harus memahami perspektifnya putra-putrinya kan Pak. Jangan cuma memaksakan kamu harus jadi dokter. Fakta menariknya ini supaya saya juga nggak dianu sama para dokter-dokter ya Pak. Keinginan Gen Z untuk menjadi dokter tuh sangat kecil Pak sekarang. Pekerjaan-pekerjaan yang berbau lebih ke arah rutinitas juga relatif kecil. Mereka lebih ke arah digital analitik, kemudian ke arah creativity. Nah area yang seperti itu ya? Area-areanya Gen Z banget. Oh berarti lama-lama nanti profesi yang lama-lama kayak pilot, dokter itu bisa ini ya? Ya arahnya mungkin kayak gitu, tapi harapannya kan dengan teknologi pasti, tapi masih ada Pak, masih ada yang pasti ke arah sana. Jadi
kita tidak akan kebanjiran dokter. Dokternya mungkin akan semakin yang spesialis, yang pinter-pinter kayak gitu-gitu. Tapi juga kita akan punya orang-orang kreatif yang akan semakin berkembang. Jadi lapangan pekerjaan akan semakin banyak terbuka, Pak, kalau pola pikir positifnya. Oke, kalau boleh diberikan lagi wejangan yang kedua, Pak. Buat Gen Z ini apalagi yang perlu diperhatikan pada saat mereka mau masuk kerja? Ada lagi nggak, Pak, tipsnya? Kalau kalau dari sisi Gen Z-nya, Pak. Jadi yang pertama gini, mereka ini seharusnya kan generasi yang mandiri. Generasi yang mandiri, kemudian generasi yang mampu memutuskan sendiri dengan cepat. Ya. Apalagi kan informasinya juga banyak yang mengalir. Kalau rekomendasi saya adalah kita harus belajar untuk bagaimana memilah informasi. Karena masih banyak Gen Z itu yang hanya impulsifnya tinggi banget. Begitu ngelihat di Instagram seperti ini, komennya tuh secepat kita ngetik kayak di WhatsApp atau kita ngetik di Instagram itu, Pak. Makanya kan banyak komen-komen yang harusnya akhirnya tidak edukatif, sesuatu yang tidak baik. Artinya Gen Z ini kadang-kadang perlu untuk diam sejenak, untuk berpikir lah, mengambil waktu supaya keputusannya juga akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Apalagi kalau ini keputusan yang berhubungan dengan masa depannya. Dan yang kedua, kalau memang secara kemampuannya adalah generasi yang sangat paham dengan teknologi, dengan creativity, itu bisa dimanfaatkan. Areanya apa? Manfaatkan teknologi, itu benar-benar memanfaatkan teknologi, jangan takut dengan salah. Karena kelemahan dari Gen Z ini mereka tidak mau dipandang jelek oleh orang lain, Pak. Kalau buat saya, kesalahan itu adalah proses belajar. Nah, tidak apa-apa, maksudnya ya tunjukkan aja potensimu di mana, jangan takut untuk melakukan kesalahan. Tapi tetap kita harus berusaha mengantisipasi supaya ya jangan salah yang fatal-fatal amat. Makanya kalau saya di dunia pendidikan, Pak, saya harus bilang, di kampus, di bangku perkuliahan ini waktunya untuk melakukan kesalahan. Karena testing kehidupanmu baru akan kamu mulai ketika kamu lulus dari dunia perkuliahan. Itu adalah real life yang akan kamu hadapi. Kalau kamu salah di dunia perkuliahan, paling-paling dosennya ngasih kamu masukan, ini nggak benar. Paling-paling kamu cuma dapat C atau dapat nilai yang tidak maksimal. Nah, kalau itu yang membuat mereka akhirnya ya sudah berani untuk lebih bertindak, lebih berani untuk mengambil keputusan dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, kalau konsep pendidikan yang dijalankan, Pak, sebaiknya idealnya gini. Kita jangan hanya melihat suatu nilai itu hitam dan putih gitu, Pak. Artinya apa? Ketika bisnis, membuat suatu bisnis plan contohnya, gagal, apakah harus nggak lulus? Kalau saya konsepnya beda, Pak. Ketika bisnis plan itu tidak berhasil atau gagal, yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa memikirkan alasannya itu apa. Artinya apa? Bisnis kan tidak harus selalu berhasil. Tapi ketika si Gen Z ini bisa memanfaatkan kreativitasnya, belajar dari kesalahan untuk bisa berkembang, itu malah nilainya lebih bagus dibandingkan yang lempeng-lempeng aja, yang tidak mengalami masalah seakan-akan ya sudah saya cuma jualan pensil yang penting menghasilkan profit kayak gitu. Kreativitasnya harus benar-benar diuji. Nah, pas saya juga pernah baca ya, kembali dari Gallup, bahwa Gallup bilang saat ini itu terjadi yang namanya shifting. Shifting, perubahan apa yang dicari oleh orang dalam dunia pekerjaan. Jadi kalau generasi-generasi sebelum Gen Z ini, itu kalau dalam mencari pekerjaan, beberapa item diantaranya, ya kerja itu buat cari uang. Jadi about money. Tapi kalau sekarang anak-anak muda, Gen Z itu udah mulai shifting. Yang namanya kerja itu bukan cuma sekedar cari uang, tapi juga cari makna pekerjaan. Benar. Ya, makna pekerjaan. Benar. Itu satu. Ada lagi yang kedua, kalau dulu generasi sebelum Gen Z ini, ngelihat atasan itu ya my boss. Jadi dia itu bos saya, apapun perintahnya ya saya harus lakukan. Dia mungkin nggak peduli sama saya nggak apa-apa, tetap dia itu my boss. Tapi zaman sekarang Gen Z ini melihat atasan itu bukan cuma my boss, tapi juga my coach. Benar. Nah, my coach ini hal yang penting ya. Nah mungkin di waktu-waktu yang tersisa ini ada nggak coba Pak Ronald juga mungkin bisa memberikan sebuah anjuran, saran kepada perusahaan melihat fenomena bahwa sekarang itu Gen Z itu melihat atasan itu juga sebagai seorang coach, bukan cuma sebagai my boss gitu. Oke, menariknya Pak, kalau kebutuhan dari Gen Z sekarang bukan cuma bos itu sebagai my coach, tapi juga sebagai teman. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan bawahan sebagai seorang leader, kita berkomunikasi dengan bawahan, selain kita juga bisa mengarahkan mereka sebagai coach, juga bisa menjadi temannya mereka. Artinya ketika mereka bisa percaya dengan bos atau dengan leadernya yang mereka pilih, itu akhirnya membuat keterikatannya akan semakin bagus, Pak. Ketika ada keterikatan Gen Z dengan seseorang itu akan membuat loyalitasnya mereka akan sangat tinggi. Artinya bukan bosnya yang menurunkan standarnya,
Tapi hanya kita mengubah cara mengkomunikasikan apa yang kita maukan, tujuan purpose dari suatu perusahaan itu dengan cara yang relatif berbeda. Jadi kita tangkap hatinya dulu, Pak. Nah ini terakhir ya Pak Ronald ya. Jadi kan begitu Gen Z itu masuk ke kantor, dia kan ada atasan ya. Jadi ada atasan, ada Gen Z-nya. Begitu dia bertemu, ini kan pasti terjadi perubahan generasi kan. Kita anggap aja atasannya tuh Gen X lah kayak kita ini ya, Gen X ya. Sementara masuk tuh Gen Z. Nah ketika terjadi pertemuan ini, mana sih yang harus berubah duluan gitu? Karena kalau dua-duanya nggak berubah ya bentrok kan. Kemungkinan besar si Gen Z-nya akan keluar. Tapi apakah harus atasannya yang berubah dulu? Yang tadi kan, oh berarti anak-anak muda zaman sekarang itu pengennya kita berperan sebagai my coach juga my friend. Jadi sayanya harus berubah nih si atasannya. Atau si Gen Z-nya, wah karena saya sekarang masuk ke dunia kerja dan dunia kerja ini saya bertemu dengan generasi-generasi yang lebih sepuh di mana pendekatannya mereka itu my boss, harus sopan, harus begini. Nah ya tentu dua-duanya mesti berubah Pak, harus berubah. Tapi yang saya pengen tahu itu ada nggak ya misalkan konsep teori di antara dua ini ketika bertemu, mana yang harus lebih dulu mengubah dirinya Pak? Idealnya jawabannya dua-duanya harus berubah. Ya gitu kan. pasti. Tapi kalau saya konsepnya leadernya yang bisa beradaptasi. Leadernya dulu ya. Karena nggak ada bukan hal yang susah Pak untuk yang dilakukan. Dan yang berubah kan hanya satu. Iya. Dibandingkan banyak yang di bawah yang harus ngubah dengan pola karakteristiknya semua yang berubah. Bukan ngubah secara konsep kita berpikirnya seperti apa, tapi hanya cara mengkomunikasikan aja yang kita ubah. Nah ini hal yang penting nih mitra bisnis. Jadi kita sebagai orang yang lebih senior, kita masih junior. Nah, junior ya. Maksudnya kalau dalam pekerjaan para pemimpin nih yang lebih senior, kita harus punya kebesaran hati. Benar. Ya kita yang harus mempersiapkan diri kita dulu. Bagaimanapun mereka itu anak muda. Ya kan bagaimanapun mereka baru masuk. Kita yang sudah punya pengalaman, kita yang sudah punya banyak ilmu, ya punya banyak kompetensi, harusnya kita yang lebih bijaksana. Kita yang lebih bisa mengubah diri kita sendiri dulu, baru nanti kita pendekatannya sesuai dengan mereka. Tentu nanti harapannya mereka pun bisa berubah sesuai dengan apa yang ada dalam konteks pekerjaan kita. Oke, Pak Ronald sebagai penutup. Mungkin ada beberapa hal yang mau diungkapkan sebagai penutup. Artinya kita harus melihat bahwa Gen Z ini jangan hanya melihat dari kekurangannya. Yang kita ngelihat di sosial media itu yang lebih dieksplor adalah kekurangan dari Gen Z. Tapi kita mulai harus bisa menyadari bahwa Gen Z ini punya berbagai macam kelebihan-kelebihan. Artinya jangan hanya ngelihat bahwa kalau saya dulu seperti ini, zamannya sudah nggak kayak gitu. Zamannya kita harus bisa beradaptasi dengan semua generasi. Bukan hanya karena gini, kendalanya itu bukan hanya Gen Z aja yang jelek, tapi semua generasi pasti juga punya kekurangannya masing-masing. Jadi harapannya berpikir positif bahwa semua generasi ini relatif sama. Yang penting bagaimana cara menyatukan untuk pencapaian dari visi misi dari organisasi. Arahnya nanti Gen Z seperti apa, Gen X-nya seperti apa, milenialnya seperti apa, semuanya adalah untuk kemajuan bersama. Oke, terima kasih banyak Pak Ronald, mitra bisnis. Kita bicara banyak tentang Gen Z ya. Semoga bisa bermanfaat buat mitra bisnis, bisa diaplikasikan sebagai perusahaan kah konteksnya atau bahkan juga sebagai orang tua yang punya anak-anaknya Gen Z seperti saya ini. Mitra bisnis sekalian, kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menyelami yang namanya Gen Z. Kita pasti sering mendengar Gen Z ini merupakan generasi yang rentan, generasi yang rapuh. Bahkan banyak orang yang menjelaskan bahwa Gen Z ini merupakan generasi strawberry. Nah, tapi kita akan lebih menyelami rekan-rekan bisnis kalian. Yang pertama kita harus paham bahwa konsep dari siapa sih Gen Z ini sebenarnya. Yang pertama adalah mereka yang lahir di tahun 97 sampai dengan 2012. Dan yang berikutnya, kelebihan dari generasi ini adalah mereka paham dengan yang namanya digital. Jadi mau penggunaan sosial media, mau internet maupun aplikasi-aplikasi internet yang lain sangat dipahami oleh generasi ini. Kelebihan yang lainnya adalah generasi ini sangat menghargai yang namanya keberagaman atau inklusivitas. Artinya apa? Mereka ingin diperlakukan sama dengan yang lain. Tidak peduli background historinya seperti apa, pendidikannya seperti apa, tapi mereka berharapnya diperlakukan dengan sama. Artinya apa? Mereka lebih suka dengan komunikasi yang transparan serta yang jujur. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai atau ada hal-hal yang negatif yang mereka lakukan, mereka berharapnya langsung ditegur. Jangan dibiarkan 1 minggu kemudian baru dikomunikasikan, cenderung mereka akan lupa. Sehingga mereka susah untuk melakukan introspeksi diri terhadap perkembangan dari pribadi masing-masing. Dan yang penting ini adalah generasi yang suka yang namanya life balance learning. Artinya mereka tuh suka dengan adanya keseimbangan dalam hidupnya mereka.
butuh yang namanya hiburan, mereka butuh. Tapi mereka juga butuh keseriusan, mereka juga butuh yang namanya jenjang karir. Nah, ini adalah keunikan dari Gen Z. Menariknya rekan bisnis kalian, kalau kita mau berkomunikasi dengan Gen Z, ini cara paling efektifnya apa? Berdasarkan dari survei, jadi surveinya itu menjelaskan kalau mau menjangkau Gen Z itu paling enak dengan menggunakan yang namanya WhatsApp. Di teks. Kalau mereka di call itu malah kemungkinan untuk diterimanya itu malah lebih kecil. Makanya kalau mau komunikasi dengan lancar, lebih cepat direspon oleh Gen Z, WhatsApp adalah aplikasi yang sangat baik. Tantangannya sekarang, tantangan dari Gen Z ini apa? Mereka ini adalah tipe-tipe orang yang sangat kecanduan teknologi. Bahkan di kelas aja kalau dalam dunia pendidikan tinggi, banyak yang kalau dosennya mengajar, mereka bermain menggunakan handphone. Bermain bukan hanya karena mereka tidak fokus, tapi memang adalah karena mereka ini kurang perhatian adalah apa? Mereka tuh fokus utamanya hanya bisa singkat. Ketika kita tidak bisa menarik perhatian mereka, ketika kita tidak bisa membuat hal-hal yang menarik untuk dari sisi perspektifnya mereka, itu akan membuat mereka bosan. Sehingga apa? Kesulitan dalam membangun hubungan tentu saja. Karena generasi ini sangat menggunakan teknologi. Bahkan kalau komunikasi itu paling enak menggunakan teknologi. Bahkan kalau kita ngeliat gini, banyak generasi ini yang kalau lewat games online itu komunikasinya lebih lancar dibandingkan suruh presentasi secara langsung. Dan yang terakhir adalah kekhawatiran tentang masa depan, bahwa mereka ini juga sudah mulai memikirkan masa depannya mereka seperti apa. Tapi generasi ini juga punya banyak kelebihan, mulai dari keterampilan teknologi, kreativitas, kewirausahaan, keadaan sosial maupun keanekaragaman. Artinya apa? Dengan kreativitas yang mereka punya, mereka ini sudah memikirkan masa depannya untuk menjadi apa. Dengan melihat situasi termasuk generasi-generasi sebelumnya, mereka merasa bahwa mereka harus menciptakan lingkungan yang lebih baik. Akhirnya mereka dengan kreativitas yang dimiliki bisa membuat yang namanya untuk berwirausaha atau entrepreneurship. Pertanyaannya, apakah Gen Z itu paham dengan masa depan mereka? Ini fakta yang sangat menarik karena 40% lebih studi dari McKinsey maupun Deloitte menyatakan bahwa mereka itu sudah tahu seharusnya mereka tuh mau menjadi apa ke depannya. Misalnya, saya mau menjadi digital programmer, saya mau menjadi entrepreneur. Mereka sudah sangat memahami. Sehingga apa? Yang perlu dilakukan dari sisi orang tua otomatis apa? Kita mengarahkan. Mengarahkan bukan untuk menghalangi apa yang mereka mau, tapi kita lebih ke arah mendorong mereka. Dengan kelebihan apapun yang mereka alami, mungkin gini, menjadi content creator buat beberapa orang tua itu adalah sesuatu yang sangat tidak menarik. Masa depannya tidak jelas. Tapi itu adalah dunia-dunia yang memang harus kita support, yang harus kita dukung untuk mereka menjadi pribadi yang sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan buat kita semua. Nah, ini merupakan tools yang kami ciptakan dari Business Wisdom Institute. Ini adalah bagaimana cara menempatkan kekuatan Gen Z ini sesuai dengan kuadrannya masing-masing. Kalau Anda tertarik dengan tools yang kami punya, nanti bisa juga diakses melalui link YouTube yang ada. Dan yang terakhir adalah saya tutup dengan quote yang sangat menarik. The best way to predict your future is to create it. Artinya apa? Kalau kita tidak mau berusaha versinya kita terbaik dari versinya kita tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Untuk menjadi sukses, kita harus mau berusaha dengan segala macam kreativitas yang kita miliki. Semoga ini bisa memberikan masukan atau pembelajaran buat kita semua dan sukses ke depannya untuk kita semua. Terima kasih.